Idul Fitri rame, bikin makanan itu makanan ini. Padahal di Quran jelas di Quran yang namanya Idul Fitri itu adalah hari raya di mana kita akan merayakannya dengan hidangan dari langit, disebutnya Al-Maidah. Apa hidangan dari langit? Langit itu artinya alam tinggi. Hidangan dari alam tinggi apa? Kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati, kelembutan, cinta kasih. Itu harusnya makanan perayaan Idul Fitri. Sampai Nabi Isa itu berdoa kepada Allah. Diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai. Takunulana id. Ya Allah, turunkan hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu menjadi hari raya bagiku. Jadi hari raya itu sebetulnya saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit. Penuh sukacita, penuh cinta. Hidangan dari langit artinya apa? Kita kembali pada jati diri kita sendiri. Itu yang sebetulnya tahaluk bi ahlakillah. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Makanya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Aku berbuat baik kepada kamu bukan karena kebaikanmu. Aku berbuat baik kepada kamu karena cinta kasihku yang terlalu besar. Karena aku maha pengasih, aku maha penyayang. Makanya Allah menyayangi kita. Apapun perilaku kita, tidak ada kaitan. Dia tetap menyayangi kita. Jangan percaya sama orang-orang yang suka menakut-nakuti kita. Katanya Allah itu kalau kita baik kepada dia, maka dia akan baik kepada kita. Kalau kita tidak baik kepada dia, maka dia akan mengutuk kita, menzalimi kita. Tuhan macam apa yang dendaman kayak gitu? Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Cuman kita diajarkan hukum sebab akibat. Begitu kamu mengambil sebab yang baik, kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Begitu kamu mengambil sebab yang buruk, kamu juga akan belajar bertanggung jawab untuk menerima risiko dari pilihanmu sendiri. Jadi sebetulnya itu yang disebut dengan akhirat. Akhirat itu akhir dari perbuatan. Itu yang namanya akhirat. Makanya akhirat itu ada. Kapan? Ya sekarang. Karena akhirat itu akhir dari semua tindakan. Kamu mencuri, ya masuk penjara. Akhir dari semua tindakan itu pasti ada. Itu akhirat yang dirasakan kita saat ini. Nah akhirat yang nanti, ya sudah nanti lagi. Karena saya percaya, kalau sekarang kita mengakhiri semua dengan kebaikan di dunia, ya kita juga udah pasti dijamin kebaikan di sana. Betul nggak? Gitu. Mas saya mengajarkan surga dan neraka di sini saat ini sekarang, itu karena Quran yang mengajarkan. Di Quran dikatakan fa'ammal ladzina syaku fafinar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Di mana kita bernafas? Di tubuh ini. Karena kalau kita sudah keluar dari sini, nggak ada nafas. Nafas itu penghubung antara ruhku yang di dalam dengan semesta yang tanpa batas ini. Ketika ditiupkan ke sini, baru ada nafas. Ketika sudah tidak di sini lagi, ya nggak ada nafas. Sedangkan Quran mengatakan neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Dan dikatakan di Quran juga ternyata surga itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada, kata Quran. Jadi saya bukan berarti tidak percaya dengan surga dan neraka yang nanti. Itu makan belum saya alami. Sudah. Saya bikin saja surga di sini saat ini. Orang lain marah sama saya nggak mau marah. Orang lain memfitnah saya tidak akan melawannya. Orang lain menghajar saya maafkan. Buat apa saya menciptakan keributan di sini? Nah, saya menciptakan surga di sini, berarti saya juga akan ke bagian surga dong di sana. Itu maksud saya. Makanya Nabi Muhammad dilempari orang sampai berdarah-darah. Malah Nabi Muhammad cuma Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doa orang bijaksana begitu. Ketika dilempari, ketika dikejar-kejar. Doanya luar biasa. Tidak ada doa dari mulut seorang suci itu, ya Allah hancurkan orang itu. Enggak ada.
Doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka. Mereka memperlakukan itu kepada saya karena mereka tidak tahu yang saya sampaikan. Itu doa orang bijaksana begitu. Makanya jangan berdiskusi dan berdebat dengan orang bodoh. Doakan saja. Semoga jadi orang yang bijaksana. Itu aja. Semoga suatu saat dapat petunjuk. Karena repot kalau diskusi dengan mereka. Paling yang keluar kekerasan. Paham?